Kemudian ada pertanyaan terakhir di sini masalah melihat acara di stasiun. Saya mau tabayun dengan antum. Melihat acara di stasiun TVRI tiap Kamis pagi, Anda lihat antum bermajelis dengan para pelaku bid'ah. Apa alasan antum untuk hadir di majelis itu? Tolong jelaskan biar tidak terjadi fitnah. Sebenarnya pertanyaan seperti ini bukan di tempat umum. Ini malah menyebar fitnah nanti. Orang jadi tidak jelas. Jadi antum kalau bertanya di belakang, bukan dengan cara tempat umum. Pastikan. Tapi saya jelaskan, gitu kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih untuk mendatangi kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang memang menentang kepemimpinan Ali pada saat itu. Dan akhirnya Ibnu Abbas datang kemudian mendakwahi mereka karena disuruh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan juga pernah beberapa tabi'in pada saat mereka diundang untuk mendatangi majlis untuk menjelaskan sesuatu yang benar dari hukum-hukum Allah, mereka datang. Gitu kan? Beberapa ulama kita sekarang kalau diundang di stasiun TV atau di tempat-tempat ya, yang memang mereka dibutuhkan untuk menjelaskan ilmunya, karena kalau tidak hadir malah orang-orang yang tidak benar yang menyampaikan, maka mereka hadir, tapi mereka tidak ikut-ikutan dengan perbuatan yang salah. Dan ingat teman-teman sekalian, nasihat saya pribadi untuk diri saya dan juga untuk sekalian jemaah sekalian. Kalau ada satu orang muslim berbuat salah, satu salah misalnya atau dua salah, ada kesalahan dia, sorotin kesalahannya, bukan seluruh perilakunya, gitu kan? Misal ada orang muslim, dia ada kekeliruan dengan satu kesalahan. Itu kesalahannya yang kita perbaikin. Jangan, oh ini buruk nih, sudah penghuni neraka, gara-gara pernah dusta sekali misalnya. Baik, dusta lagi salah, dia bohong. Sorotin tuh kebohongannya, nasihatin, luruskan, gitu kan? Jadi dia jadi baik nanti. Tapi kan ada yang lainnya, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Dan gini saudara, Muslim itu, Islam sendiri sudah punya nilai sendiri, nilai plus. Dia Muslim itu sudah cukup. Sebenarnya sudah nilai bobot yang berat sekali gitu. Itu saja kalau dengan kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Itu sudah cukup bobot yang luar biasa. Kalau ada kesalahan dia, bukan kita membenarkan orang yang berbuat salah ya, bukan. Tapi kita harus bijaksana. Kalau setiap orang muslim berbuat salah, langsung kita singkirkan, tidak bergaul sama dia, tidak menasehatinya. Bayangkan kalau antum seperti itu eksklusifnya. Hah? Berapa banyak umat yang antum tinggalkan nih? Bukan enggak? Kita akan tinggalkan semua orang. Teman-teman antum di sebelah apartemen di atas, karena azan gak ke masjid. Wah ini ahli nar, gak usah diajak ngomong. Berat kalau begitu. Datangin saudaraku, nasehatin dia, gitu kan? Luruskan dia. Teman-teman ini yang pada mengundang saya mengatakan kepada saya sendiri, Ustaz jazakallah khair, kami mendengarkan ceramah antum di YouTube. Bahkan ya, teman yang mengundang saya ini mengatakan kepada saya, tiap malam saya dengar ceramah antum. Dan banyak ceramah saya yang disampaikan dalam pengajian-pengajiannya. Ada upaya orang untuk memperbaiki dirinya, lalu kita tinggalkan. Subhanallah. Harus punya fikih ibadah namanya. Fikih dakwah. Seseorang harus paham bagaimana berdakwah, saudara. Saya bukan hadir dalam acara yang salah, tapi saya sedang hadir pada saat saya diminta menyampaikan sebuah tema yang harus saya sampaikan karena saya tahu saya ahlinya di situ. Itu poin yang saya lakukan, dan saya menasihati apa yang saya bisa nasihati. Itu yang saya lakukan. Saya pribadi begitu cara berdakwanya ya. Saya tidak bisa seperti beberapa ikhwah yang berdakwah dengan kaku sekali sehingga semua muslim dianggap musuhnya. Sedikit tidak sepaham sudah selesai, dijauhi, ditahdzir, dimacam-macam, disebut keburukannya. Subhanallah. Ya, ini kalau kita hidup begitu bagaimana? Sahabat saja banyak yang salah. Sahabat banyak yang salah, diluruskan oleh sahabat yang lain, diluruskan oleh Nabi SAW, gitu kan? Bukankah pernah dalam riwayat Bukhari disebutkan ada satu orang Badui datang, begitu masuk masjid, sahabat Nabi nih, orang Badui datang, dia tahu Nabi SAW, dia tahu para sahabat, langsung teriak depan sahabat Nabi yang lain, hai Muhammad, berikan saya apa yang Allah berikan kepada kamu. Enggak bilang Rasulullah, enggak bilang Muhammad, enggak bilang Nabi, dengan tidak sopan, minta baru kasar. Bayangin, semua sahabat wajahnya memerah, ini udah mau dikeroyokin nih orang, ini udah kurang ajar nih. Nabi SAW dengan tenang mengatakan, diberikan ini, ambillah, dikasih apa yang dia minta. Lalu kata Nabi, cukupkah? Sudah cukup apa yang saya kasih? Apa orang itu bilang? Belum cukup hai Muhammad. Lihat kurang ajarnya, udah dikasih masih gitu kan? Nabi kasih lagi, sudah cukupkah? Belum cukup, masih mau lebih. Kata Nabi SAW, baiklah, saya mengundangmu ke rumahku.
Datang ke rumah. Ternyata orang ini memang, ternyata dia bawaannya, karakternya kasar. Dari padang pasir, dia teriak-teriak, tidak santun, tidak punya tata krama memang. Memang bawaannya, dia nggak nganggap dirinya buat salah tuh. Sampai rumah Nabi SAW, Nabi kasih, ini yang saya punya. Cukupkah? Cukup, hai Muhammad, terima kasih. Memang terima kasih pun dengan kasar, gitu kan? Memang begitu bawaannya. Kata Nabi SAW, wahai saudaraku, tadi waktu kau masuk ke dalam masjid, kau telah membuat sahabat-sahabatku marah dengan kata-katamu. Mereka tidak terbiasa dengan kata-kata seperti yang kau ucapkan. Dan agama tidak menyuruh kita berkata kasar seperti itu. Maka sekarang bagaimana menurutmu yang sudah saya berikan? Cukup, baik. Ucapkanlah, saya akan ajak kamu keluar di hadapan mereka. Ucapkanlah apa yang kau ucapkan tanpa kau tambah-tambah. Memang kau sudah berterima kasih kepada saya. Dan yang paling baik kau ucapkan jazakallah khair. Baiklah Muhammad. Dia bilang begitu. Orang Badui tidak biasa memanggil Rasulullah, panggil nama, gitu kan? Maka masjid langsung kata Nabi SAW, wahai saudara-saudaraku, saudara kalian ini tadi telah mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kalian. Tapi kami telah memberikan kepadanya apa yang kami miliki. Maksudnya Nabi SAW menggunakan kata santun. Kami telah memberikan. Dan dia sudah merasa puas. Bukankah begitu hai saudaraku? Lalu kemudian dia mengatakan, iya benar. Dan aku mengatakan jazakallah khair hai Muhammad. Maka semua sahabat jadi redah pada saat itu. Gitu kan? Coba bayangkan kalau Nabi SAW mendorong orang ini, suruh keroyokin, pukulin aja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kau keras hati hai Muhammad, kasar kata-katamu, nolak semua orang yang salah dengan tidak meluruskan, semua orang lari dari sisimu. Gak ada orang yang mau datang. Gak bisa akhi. Orang salah di satu kesalahannya, salahnya itu yang diperbaikin, satu itu. Jangan dilupain. Orang sholat, banyak orang menyorotin kelompok, banyak orang individu. Kalau saya subhanallah, saya sorotin kesalahan dia apa? Bukankah teman-teman kita yang berbuat satu perbuatan bid'ah misalnya, dia juga berbuat perbuatan sunnah? Bukankah dia sholat? Bukankah dia puasa Ramadan? Bukankah dia haji? Baik, ada salahnya karena dia melakukan perbuatan yang Nabi tidak contohin di satu substansial. Sorotin tuh, perbaikin itu. Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Pandu dia supaya dia keluar. Kan gitu. Pasti ketemu interaksi. Bagaimana tidak interaksi? Ya mungkin tidak kan gitu. Jadi kita harus bijaksana, namanya fikih dakwah di sini. Bukan kita menghalalkan, bukan. Saya bukan kumpul tiap hari sama-sama berbuat kesalahan, tidak pernah. Saya hanya datang karena diundang menjelaskan sebuah hukum, titik, tidak lebih daripada itu. Dan saya merasa saya ahlinya, saya harus menyampaikan. Kalau tidak, orang lain akan diundang dan menyampaikan hukum yang salah. Mana yang lebih besar madaratnya? Harus bijaksana. Dan saya mengajak teman-teman untuk ilmu, jangan kaku, nggak boleh kaku ini. Kaku sekali, harus begini, harus begini. Dan ketakutan seperti orang yang sudah berbuat salah, seperti kita masuk ke neraka. Subhanallah. Saya tahu dan saya paham agama. Saya bukan orang yang baru belajar agama. Dan saya lakukan sesuatu dengan bijaksana dan saya tahu saya ada hisab hari kiamat. Apakah anda peduli dan saya tidak peduli? Subhanallah, gitu kan? Harus hati-hati nih, gitu kan? Harus hati-hati. Apalagi kalau mau mengklarifikasi seperti ini, semestinya bukan di depan umum, saudara. Datang di belakang, tanyain saya. Ya, tapi kalau ini ditanya di depan umum, saya jelaskan akhirnya. Mestinya tanya di belakang, tanyain kenapa begini Ustaz, apa ada alasan, saya akan jelaskan. Tapi karena dibutuhkan, ya sudah, saya jelaskan secara umum. Mestinya tidak boleh, gitu kan? Adab dalam menuntut ilmu itu adalah tidak boleh memojokkan seseorang yang memang dia butuh jawaban, tapi bukan berarti ditanya di depan umum. Karena ini bukan masalah umum. Tapi karena butuh jawaban, saya sudah jelaskan. Dan itulah cara saya berdakwah. Anda punya cara sendiri silahkan. Dan saya sama sekali tidak suka kalau dalam majelis ilmu saya itu kita jadi kaku. Orang salah satu, semuanya salah hidupnya. Pokoknya ini sudah tidak boleh ditemani. Subhanallah. Diboikot, nggak boleh teman, nggak boleh salam. Subhanallah. Muslim akhi. Muslim itu. Kata Nabi SAW, al-muslim aku muslim. Muslim saudaranya muslim yang lain. La yakhdhuluhu, tidak boleh dia menghinanya. Wala yahkiruhu, tidak boleh dia menghina, tidak boleh menjatuhkannya, tidak boleh menyalah-nyalahkannya. Bihasbi imri'in min syar'an yahkira akhahu muslim. Cukuplah satu hal yang buruk bagi seseorang, berat hukuman hari kiamat kalau dia menghina saudaranya muslim yang lain. Kata ulama hadis, menghina di sini adalah membiarkan dalam kesalahan, menghardik-hardik dia, membuat orang lain menjauh dari dia, tidak berinteraksi, tidak menikah, dengan tidak memperbaiki kesalahannya. Lain kalau orang itu sudah diingatkan tidak mau terima, itu lain, itu lain. Orang jahat nih, mau mencuri, kita nasihatin jangan, nggak boleh akhi gini. Enggak, saya tetap mau, laporin itu, bahaya. Tapi kalau orang baik-baik dan mau menerima masukan, berikan masukan. Kenapa tidak? Saya pernah bahasakan sebagai penutup contoh. Banyak di antara teman-teman kita, dia tahu maulid misalnya tidak boleh, Nabi tidak pernah contohkan. Baiklah, datang tetangganya undang.
Ada pernah jemaah saya, dia bilang saya tutup pintu Ustaz, supaya saya tidak ditahu kalau ada. Kesaja tidak ada. Karena kalau saya terima itu saya harus datang. Subhanallah. Saya bilang kenapa Bapak Ibu lakukan itu? Kalau saran saya, Bapak Ibu hadir di pengajian saya, saran saya sambut dia. Begitu dia berikan salam depan pintu pagar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sambut. Karena kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifa. Siapa yang mengaku beriman pada Allah, dia harus hormati tamunya. Orang datang bertamu, sambut dulu. Senyum dengan muslim, panggil masuk ke dalam rumah, dan adab kalau orang bertamu ke rumah kita, jangan tanya kenapa dia datang, tak boleh ditanya. Hidangkan makan, hidangkan minum. Gak ada orang itu hidangkan makan minum terus marah-marah sembarangan, gak ada. Hidangkan makan minum, kemudian tanya kabarnya, tinggal di mana, anaknya, kenalan. Kalau dia sampaikan ada hajat saya, baik, ini sudah makan, sudah minum, ini maaf ya, ada undangan saya maulid nih, silakan datang. Oh iya, terima kasih undangannya, jazakallah khair, jazakillah khair. Tapi saya mau sampaikan sebentar ya, saya pernah hadir pengajian, kalau Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya. Dan saya tahu ceritanya seperti ini, sampaikan apa yang kita tahu. Maulid ada mulai dari tahun 230 Hijriah, Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi saya khawatir kalau saya kerjakan saya keliru. Mungkin saya belum bisa hadir. Tapi nanti kalau ada acara yang lain, pengajian, atau ada bantuan yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial, saya siap insya Allah. Bisa saja dia belum paham, dan banyak terjadi jemaah saya lakukan itu. Ternyata akhirnya mereka jadi paham gara-gara tidak paham. Sebelum tidak paham, lalu dijelasin seperti itu, oh ternyata nggak ada contohnya ya. Lalu dijelaskan lebih jauh, hanya lebih paham. Nggak jadi itu buat acaranya. Banyak terjadi seperti itu. Hikmah, harus paham bagaimana berdakwah teman-teman. Jangan seperti kaku, batu yang jatuh, pohon yang jatuh di laut. Selesai. Nggak mau tahu. Semua orang salah. Subhanallah ya. Jadi harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Saya sarankan agar kita merangkul saudara-saudara kita muslim. Ingat, rangkulan akan mendatangkan rangkulan. Tepukan akan mendatangkan tepukan. Sama. Basyiru wala tunaffiru. Sampaikan berita gembira, rangkul mereka, dan jangan buat orang lari. Nabi SAW bilang itu. Sampaikan berita-berita gembira. Orang tidak mau sholat, sampaikan orang kalau sholat itu fadilahnya begini, fadilahnya begini. Janji-janji semua Allah disampaikan. Kalau dia menolak, baru ancamannya. Orang kalau tidak sholat begini doang, orang itu setelah dikasihkan berita gembira dulu, gitu kan? Rangkul mereka. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat.